Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sasana Padat Karya, cat motor sengat, cat mobil sengat. Ini kita dapat job yaitu ngecat Vespa 4 tak Piaggio ya. Nah, kondisinya seperti ini. Baru delosor ya, sebelah kiri banyak yang penyok dan catnya terkelupas, ngelongkop bosku. Dan ini nanti kita tunjukkan bagian-bagian yang akan kita cat ya. Nah, kita cermati penyok ya, desok ini nanti kita teter terlebih dahulu. Kita ketuk keluar dan ini ada cat yang rusak di sini ya. Nah, ini tahap kita bongkar ya bersama kawan-kawan. Ini nanti lengkap penjelasan bahan, cara mengaplikasikannya serta hasil akhirnya. Oke, silakan dicermati. Ini bukti dari pabrik, tidak di epoksi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan jadi perdebatan. Oke, kita lanjut lakukan pendempulan dengan alpha gloss dan prosesnya kurang lebih seperti ini. Dan kita lanjut bahasan kita, bahwasannya dari pabrik cat motor Piaggio Vespa 4 tak ini tidak di epoksi ternyata ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau memodifikasi biar lebih awet itu di epoksi boleh, nggak di epoksi juga nggak apa-apa ya. Kembali ke keyakinan masing-masing ya, sama pengalaman masing-masing. Kalau memang sebelum di cat itu wajib di epoksi terlebih dahulu ya, sumonggo. Kalau enggak, dengan acuan platnya bersih dari karat, nah buktinya juga ada, motor pabrikan pun juga nggak di epoksi ternyata ya. Jadi nggak usah heker-hekeran, nggak usah debat, jalankan misi visi sesuai dengan riset kita masing-masing ya. Kalau kita fleksibel ya, jadi ngikut aja apa yang diinginkan konsumen, kita arahkan yang terbaik, dan tentunya kita kerjakan prosedural ya, seperti pengamplasan, pendempulan, tahap epoksi. Dan untuk epoksi kita pakai Autolook ya, produk Nippon Paint. Nah, untuk konsep setelah dempul itu bisa pakai filler ya, pakai primer pun boleh ya, tidak apa-apa. Oke, kita tonton terlebih dahulu proses epoksinya. Kita tunggu kering, estimasi 1 jam, dan dilanjut pengamplasan ya. Nah, seperti ini, baret-baret kecil merata ya. Jadi ini nanti kita perlebar untuk proses pengecatannya. Nah, tuh bagian spakbor, bagian kiri atas juga ada. Nah, ini catnya ya, kita beli oplosan jadi, warnanya seperti ini. Nanti kita tunjukkan ke kawan-kawan hasilnya ya, kesamaannya, mengkilapnya. Nah, jadi di toko cat itu dilengkapi sistem oplos ya. Jadi nggak usah bingung menyamakan warna, langsung datang ke toko bawa sampel, nanti dibikinkan sama operatornya seperti itu. Nah, ini proses penyemprotan cat ya, dengan perbandingan thinner 1:2 karena spray kita pakai spray mini ya. Hasilnya seperti ini, masih terlihat ada ngedrop, dan ini nanti diulang beberapa lapisan ya. Nah, ini proses bagian yang lain, dan ini nanti lengkap proses finishing clear ya. Oke, kita lanjut untuk bagian bodinya ya, sebelah kiri. Stabilkan jarak spray gunnya 35 cm ya, pengkabutan terlebih dahulu, nggak usah mendekat ya. Kalau terlalu dekat itu efeknya delewer ya, cat lama bisa ngangkat. Jadi biasakan untuk ngecatnya rada jauh aja ya, memang pada kenyataannya boros cat ya.
namun demi keamanan dan kualitas kita jalankan aja ya, daripada bagus mengkilap namun lewer atau cat lama berintik ya. Nah itu sebagian dari teknik agar kita tidak mengulang-ulang pekerjaan ya. Jadi biasakan main jarak stabil ya, jauh. Nah, oke, ini proses bagian kanan. Karena banyak luka kecil-kecil merata gitu, kita cat semua ya, kita perlebar. Dan bagian yang utuh itu bagian dalam, bagian depan dalam itu kita bungkus koran, itu enggak ada yang baret ya, masih bagus. Nah oke, kita lanjut untuk menyemprotkan catnya ya. Ternyata tidak usah didasari karena warnanya gelap, itu langsung bagus ya, merata, nggak belang, warnanya pun juga mirip sekali. Oke, kita lanjut ke depan ya. Lalu bagian-bagian yang sulit, nah, seperti bagian seperti ini ya, karena sering terlewatkan posisi seperti ini ya. Jadi kita kerjakan pelan-pelan, gemet agar catnya hasilnya rata ya. Oke, nggak ada salahnya kami memperkenalkan diri ya. Kami bergerak di bidang painting baik motor atau mobil yang beralamatkan di Desa Baglenan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Untuk lebih tepatnya di timurnya SMA Negeri 1 Sengat, selatan jalan ya. Bagi kawan-kawan calon konsumen yang mungkin ingin memanfaatkan jasa kami, bingung dengan alamat kami, silahkan periksa deskripsi video ini. Oke, kita lanjut takarkan clear Siken plus HS ya. Nah, kita pakai clear ini agar hasilnya maksimal dan terhindar dari mengkilap yang ngedrop ya. Jadi baik clear dan tinnernya kita pakai Siken. Oke, bisa dilanjut sembari kita menunggu. Kita oploskan dulu ya untuk clear kuatnya. Untuk komposisi hardener itu setengah liter, dan untuk clearnya itu 1 liter ya, harga 500.000. Dan untuk thinner ini slow reducer Siken itu 115.000 ya di Blitar. Untuk update harga hari ini penambahan 15% aja, nggak usah banyak-banyak biar mengkilapnya maksimal. Nah, clear ini keringnya cepat ya, 4 jam sudah kering sentuh. Namun untuk kering luar dalam perlu estimasi 8-24 jam ya, tergantung cuaca. Kalau cuacanya nggak mendung, lembab, bagus ya, hangat, itu 8 jam sudah kering luar dalam. Dan ini nanti kita lakukan pengekliran 3 lapisan ya, agar cat terproteksi dengan kuat ya, di clear sama Siken plus HS. Biru malam istimewa jadinya ya. Nah, ngomong-ngomong motor ini kan harganya mahal banget ya, motor Italia atau Jerman kalau nggak salah ini, Vespa Piaggio, tapi ini 4 tak ya. Oke, kita lanjut bagian belakang. Dan ini nanti kita memutar, kita kerjakan step by step sampai maksimal hasilnya ya. Karena memang mintanya yang punya itu baik ya, bagus, mulus kembali tanpa ada lecet. Meskipun lecet kecil-kecil ya harus kita benahi seperti itu ya. Mau dicat total atau cuma di sol bagian yang luka-luka, silahkan, nggak apa-apa seperti itu. Jadi kita perlebar aja ya. Memang ada bagian yang nggak kena cat sama sekali ya, seperti nggak kita cat ulang maksudnya.
bagian geger ya, depan itu kita bungkus koran itu masih utuh banget, nggak ada yang lecet. Nah, kita fokuskan mengerjakan bodi-bodi yang lecet. Dan ini bagian pijakan ya, sudah kita cat. Terus tinggal lapisan berikutnya ya, di clear. Hasilnya seperti ini untuk lapisan pertama dan kedua, dan ini adalah lapisan terakhir. Untuk bodinya juga diulang, dan ini nanti kita inapkan 1 malam, dilanjut perakitannya, siap ditunjukkan kepada kawan-kawan pemirsa jadinya seperti apa, seperti itu. Jadi dari video ini kita mengambil pengalaman bahwasanya mau di epoksi atau enggak itu jangan buat perdebatan ya. Ternyata pabrik sendiri juga tidak melakukan epoksi. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengharuskan, itu berarti adalah saran yang terbaik. Adapun enggak, itu ya bejo-bejan. Kalau enggak diepoksi karatnya cepat naik ya namanya apes gitu aja ya, toh dibenahi bisa kan, seperti itu. Jadi nggak usah ngotot ya mengharuskan ya, semua tergantung keyakinan masing-masing ya. Ya, kalau mau prosedural, mau namanya modifikasi ya, mau lebih awet, lebih lama lagi. Semua kalau motor pabrikan itu 5 tahun, maunya 10 tahun ya harus kreatif ya. Mungkin di epoksi 2 kali atau didiamkan 1 minggu atau setahun, itu punya trik masing-masing ya. Jadi kawan-kawan membuat tutorial yang mengharuskan di epoksi itu mungkin punya nilai kelebihan ya, penelitian lebih kuat, lebih tahan panas, atau mungkin catnya enggak gampang gelembung dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin dari benak kawan-kawan ada yang berpikir, nah ini kan platnya masih bagus makanya nggak diepoksi, berani pihak pabrik, dan pengecatannya pun open pakai temperatur yang sudah di sistematis. Nah, mungkin ada seperti itu. Bebas bos mau diepoksi atau enggak, itu suka-suka. Adapun kita menyarankan itu bukan keharusan ya, tapi nggak ada salahnya kalau kita itu niteni ya antara diepoksi dan enggak, itu hasilnya gimana, bedanya kayak apa, dari sisi warna, dari sisi keawetan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut admin sih bagus di epoksi ya, namun pabrik sendiri punya ISO kan, standar ISO ya, itu pun nggak di epoksi, mau mencak-mencak gimana pun kan mereka kan punya ISO ya. Nah, kalau ada yang ngotot di epoksi itu berarti kan menurut riset mereka masing-masing ya, memodifikasi ya. Karena motor Jepang pun datang ke Indonesia sudah nggak banyak yang nggak asli dari sono ya, banyak dimodif ya, dibentuk begini, ditukar bodinya, aneh-aneh ya orang Indonesia itu. Jadi untuk video ini hindari perdebatan ya, mau diepoksi atau enggak itu selera masing-masing ya. Namun kalau mau yang terbaik ya silahkan tiru modifikasi dari saran-saran kawan-kawan yang sudah lama di dunia painting ya. Oke, hasilnya seperti ini ya, 3 lapisan, sangat bening sekali. Dan kita tunggu keesokan hari, ternyata nggak ngedrop ya, bagus sekali, kualitas clear sequence plus HS. Ini proses perakitan kawan, dan hampir sudah kelar, dan ini hasilnya ya, sudah ditunggu oleh yang punya. Nah, sangat bening ya, sudah kembali natural, mengkilap, dan kita siap untuk gajian bosku. Oke, semoga cuap-cuap kita ada manfaat. Salam sukses buat semua pemirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.